warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di sana? Bu Astika di sini selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Terkait surat edaran STTA nomor 01 bulan 3 tahun 2020 tentang penyebaran virus corona atau lebih kita kenal COVID-19 di lingkungan STTA, maka ada salah satu poin yang berbunyi bahwa perkuliahan mulai tanggal 16 Maret 2020 yang biasanya dilakukan secara langsung tatap muka itu digantikan dengan metode kuliah online atau daring. Nah, pada kesempatan ini untuk perkuliahan struktur data dan algoritma saya menggunakan Elena, sehingga kalian semua mahasiswa silakan join dulu ke elena2.stta.ac.id, kemudian gabung ke kelasnya, sehingga akan mempermudah kalian mendapatkan informasi berkaitan dengan perkuliahan kita. Kemudian untuk materi-materi bisa kalian download di Elena. Oke, untuk pertemuan kita di minggu yang keempat ini nanti saya akan mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang problem case learning yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang ketiga. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang struktur data dalam program. Adapun yang akan kita diskusikan nanti, yang pertama adalah array atau kita sebut dengan larik, kemudian yang kedua adalah struct atau record. Kemudian di akhir sesi nanti perkuliahan minggu keempat ini akan kita contohkan penerapannya melalui beberapa contoh program terkait dari materi yang kita diskusikan di awal nanti. Itu saja, kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama dulu, PBL yang sudah kalian kerjakan di minggu ketiga. Pada PBL ini ada dua problem case yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah mencari nilai maksimum dan minimum dari deretan bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai akhir perkuliahan dari struktur data dan algoritma sesuai dengan persentase yang sudah kita sepakati di pertemuan yang lalu. Di sini saya akan membahas bagaimana algoritmanya dulu, kemudian nanti saya lanjutkan dari algoritma yang sudah kita bahas, kita buat programnya menggunakan bahasa C atau C++. Oke, dari PBL yang pertama dulu. Di sini ada dua clue yang bisa kita cermati dari PBL yang pertama. Clue yang pertama adalah maksimum, nilai maksimum dan minimum. Kemudian clue yang kedua adalah deretan bilangan bulat positif. Sehingga pertama kali yang harus kalian selesaikan pada algoritma di PBL nomor 1 ini adalah kalian definisikan dulu semua variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, kurang lebihnya ada 5 variabel yang kalian butuhkan pada PBL nomor 1 ini. Yang pertama adalah variabel nilai yang digunakan untuk menampung banyaknya nilai dari deretan bilangan bulat positif. Kemudian variabel yang kedua adalah i yang digunakan untuk perulangan ketika melakukan pengecekan baik nilai maksimum dan minimumnya nanti. Kemudian ada variabel n di sini. Nah, variabel n di sini untuk menyimpan banyaknya nilai atau banyaknya deret yang ada nanti. Kemudian tentunya ada dua variabel lagi, yaitu maksimum dan minimum yang digunakan untuk menyimpan masing-masing nilai yang akan kita cari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Kemudian setelah mendefinisikan semua variabel beserta tipe datanya,
langkah berikutnya adalah memasukkan banyaknya deret yang ada pada bilangan. Kemudian setelah banyaknya deret ini kita masukkan, kemudian kita masukkan besaran setiap elemen atau nilai dari masing-masing deret. Setelah nilai ini kita masukkan, baru selanjutnya kita bisa menginisialisasi nilai maksimum awalnya dulu. Misalkan nanti kita contohkan nilai maksimum awalnya itu adalah atau berada pada indeks yang pertama. Kemudian setelah kita inisialisasi nilai maksimum di awalnya, baru kita melakukan pengecekan nilai maksimum. Nanti untuk operasi logikal yang kita gunakan adalah lebih besar dan lebih kecil karena kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum. Setelah kita cek nilai maksimum ataupun minimumnya, baru nanti hasilnya kita tampilkan ke program. Nah, nanti bisa ditambahkan, bisa disusun. Misalkan sebelum menampilkan nilai maksimum dan minimum, kita tampilkan dulu deretan nilai yang sudah kita inputkan pada proses sebelumnya tadi. Itu ya, itu selera sih pada algoritma yang saya tunjuk dengan pointer ini. Bisa ditampilkan, bisa tidak, tapi yang paling penting adalah sesuai dengan pertanyaan pada PBL di awal tadi, bahwa yang diminta adalah mencari nilai maksimum dan minimum, sehingga setelah proses pencarian itu selesai, jangan lupa untuk menampilkan nilai yang sudah ada. Kemudian itu penyelesaian dari PBL yang pertama. Kemudian bagaimana untuk PBL yang kedua, yaitu menghitung nilai akhir perkuliahan struktur data dan algoritma. Bagaimana caranya? Sama seperti cara yang pertama tadi. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan dulu semua variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perhitungan nilai akhir ini. Nah, beberapa variabel yang terkait adalah seperti variabel absen, tugas, UTS, UAS, kemudian variabel yang digunakan untuk menyimpan atau memproses perhitungan masing-masing komponen nilai. Kemudian variabel yang berikutnya adalah variabel nilai akhir yang digunakan untuk menghitung akumulasi dari setiap komponen nilai pada struktur data dan algoritma. Kemudian tipe data yang digunakan pada kasus yang kedua ini, saya memilih float atau double, karena pertimbangannya kemungkinan nilai yang didapatkan setiap mahasiswa itu ada digit di belakang koma atau desimalnya, sehingga saya gunakan float saja di sini. Kemudian setelah kita mendefinisikan variabel dan tipe datanya, kita mulai memasukkan nama mahasiswa beserta dengan nilai pada masing-masing komponen yang ada. Setelah nilai kita masukkan, kita mulai menghitung masing-masing prosentase besarnya komponen nilai. Seperti contoh, absen itu besarnya 20%, kemudian 20% itu akan dikalikan dengan nilai yang kita masukkan pada proses sebelumnya tadi. Demikian juga dengan tugas, UTS, dan UAS. Setelah kita menghitung masing-masing prosentasenya, langkah berikutnya adalah kita menghitung nilai akhirnya dengan memanfaatkan operator aritmatika, yaitu penjumlahan. Kita jumlahkan absen, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengecekan grade yang didapat dari hasil nilai akhir. Misalkan kalau nilai 60 itu grade-nya mendapatkan C,
atau nanti misalkan nilai akhirnya itu 87, maka grade-nya mendapat A, seperti itu. Kemudian kalau proses pengecekan ini sudah selesai, langkah berikutnya dia akan menampilkan hasil dari perhitungan sampai dengan tampilan nilai akhir dari setiap mahasiswa yang sudah dihitung nilai akhir perkuliahannya. Demikian algoritma yang ada dari kasus nomor 2. Dari 2 algoritma yang sudah dibahas ini, langkah berikutnya nanti akan dibuat implementasi programnya dalam C atau C++.